Jadi kita diajarkan oleh Allah zikir pagi dan petang. Bukan hanya pagi tapi juga petang. Dalam surah Al-A'raf, coba dibuka surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 205. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Apa kata Allah? Ya, pelan-pelan. Wadhkur, dan berzikirlah, ingatlah. Ingat siapa? Rabbaka, Rabbmu. Ya, bagaimana caranya? 1, fi nafsika, dalam dirimu. 2, tadarruan, merendahkan diri kepada Allah. Jadi zikir jangan lompat-lompat, jangan muter-muter, karena ada zikir muter-muter, lompat-lompat. Harus tadarru menurut ayat ini. Yang keempat, wa khifatan, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Yang kelima, wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara, kata Allah. Yang keenam, bil ghudwi, pada waktu pagi, wal asal, dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kau menjadi orang-orang yang lengah atau lalai dari berzikir, juga lalai dari memahami zikir. Karena banyak orang berzikir tapi nggak faham apa yang dia ucapkan. Kon mau njaluk apa? Embo, wis pokoke iku teko mbaku piye. Harus memahami apa yang diucapkan, yang kita minta, yang kita ucapkan. Nah, makanya Nabi menganjurkan kita zikir pagi dan petang. Kapan waktu pagi itu? Min tulu'il fajri ila tulu'is syams. Zikir pagi itu ketika fajar terbit sampai matahari terbit. Jadi akhirnya itu matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit berarti sudah tertutup keutamaannya. Karena dianjurkan kita ini berzikir pagi itu sebelum matahari terbit. Makanya kalau sudah sholat subuh, kalau kita nggak ada aktivitas, kita diberikan kelapangan waktu, tetap duduk di tempatnya berzikir sampai matahari terbit. Begitu setelah matahari terbit kelihatan nongol, sholatlah duha di awal waktu. Namanya israq. Itu kurang lebih jam 6 udah bisa. Jam 6 pagi itu sudah masuk waktu suruk. Tapi itu kadang naik, kadang turun, kadang nambah, kadang kurang. Karena kita patokannya yaitu matahari setelah terbit. Jadi sampai itu. Demikian pula sebaliknya wal asal itu di waktu petang. Kapan batasnya? Yaitu mulai dari waktu asar sampai setelah matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam. Begitu matahari terbenam berarti selesai waktu zikirnya. Pagi petang ini luar biasa. Dan ingat rahasianya, jaga sholat subuh setelah itu zikir, jaga sholat asar setelah itu zikir. Kenapa? Karena di dua waktu inilah terjadi shift malaikat. Karena malaikat itu bertugas siang dan malam, itu malaikatnya beda. Malaikat shift malam, malaikat shift siang. Malaikat shift malam bertemu dengan malaikat shift siang di waktu subuh, gantian shift. Malaikat nanti shift malam bertemu dengan malaikat shift siang itu di waktu asar. Keduanya bertukar. Dan disitulah catatan awal dan akhir. Ketika subuh, catatan malaikat siang pertama, kita sedang berzikir atau sedang sholat subuh. Catatan akhir malaikat malam yang dia akan pergi, kita sedang sholat subuh atau sedang zikir. Jadi catatan awal dan akhir kita sedang beribadah kepada Allah. Makanya jaga dua sholat itu. Yaitu sholat apa? Subuh dan sholat asar. Sholat subuh, kenapa sholat subuh? Karena
2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya orang yang menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu orang yang paling kaya. Baik, orang yang paling kaya. Kenapa? Dia diberi oleh Allah apa? Khairun minat dunya wa ma fiha, pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Bill Gates kaya, gak tahu qobliyah subuh. Melarat gak? Halo? Melarat itu. Dia hanya kaya di dunia. Di akhirat, jangankan di akhirat, masuk ke kubur diembek-embek malaikat bisa. Karena dia kafir. Makanya masih kaya antum orang beriman. Orang beriman itu kaya. Nah, jangan sampai keimanan kita ini hancur karena kita tidak mempertahankan dengan amal soleh. Karena iman itu bertahan bahkan bertambah dengan amal soleh. Jaga itu salat subuh. Apalagi kita sebelum subuh membaca melaksanakan salat qobliyah. Salat asar itu salat wusta. Kata Allah, bukan Nabi ya, Allah sendiri perintahkan dalam Al-Baqarah surat kedua ayat 238, perintah Allah untuk menjaga salat asar. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 238 dan peliharalah, itu awalnya semua solat, peliharalah khususnya solat wusta. Iya, wa qumu lillah, dan berdirilah menghadap Allah qanitin dengan khusyuk. Nah, solat wusta dijelaskan oleh para mufassir yaitu apa? Solat asar. Soalnya akeh wong iku gagal tiba, itu solat asar. Kenapa? Alasannya banyak. Pegel kok dhisik. Sing kedua wis engko ae nek wis teko omah. Atus-atus sing resik salat bareng teko omah maghrib kurang 5 menit. Hati-hati. Yang di kantor juga begitu, tanggung nih, ntar dulu. Loh, 5:30. Enggak terasa. Mereka yang pulang dari kerja, wah macet di jalan, pikirnya sholat asar di rumah, sampai rumah maghrib. Hati-hati sholat asar, banyak orang jatuh di sana. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala pernah beliau itu sampai bukan meninggalkan ya, menunda sholat asar. Gara-gara apa? Disibukkan dengan kebun yang dia miliki. Tahu-tahu loh, kok sudah lewat asar ini? Akhirnya apa? Sebagai kafaratnya dia menghukum dirinya karena dia menunda sholat asarnya. Dihukum dirinya gara-gara kebunnya tadi itu menjadi pusat perhatian dia sampai lalai, kebunnya disodakohkan. Nah, nek sampean sholat asar tertunda gara-gara sepeda motor, wani enggak nyodakono sepeda motor? Umar hanya sekali itu menunda atau tertunda karena nggak sengaja, tahu-tahu lu kok bergeser sudah lewat sholatnya. Gara-gara dia sibuk di kebunnya disodakohkan. Kalau kita pengen meniru Umar, melarat kita. Tiap hari akeh sing di sodakohno. Gara-gara HP nunda sholat, sodakoh. Nunda sholat gara-gara bojo. Urung duwe itu sodakohno. Ya, baik. Jadi itu pertanyaan bagus ya, baik.